Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Hoiriah dari Prodi Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang. Ingin sedikit menjelaskan mengenai materi botani yang berjudul Profil Anatomi Tumbuhan Jagung. Struktur akar zeamais dari lapisan paling luar ke lapisan terdalam adalah epidermis, korteks, endodermis, floem, xilem, dan ampullus. Pada jaringan epidermis dapat ditemukan derivat epidermis berupa rambut akar. Fungsi dari epidermis yaitu melindungi kerusakan mekanis pada jaringan lunak yang berada di sebelah dalam jaringan epidermis dan mencegah penguapan air yang berlebihan pada jaringan dalam. Di bawah epidermis terdapat jaringan yang terdiri dari beberapa lapis sel yang disebut dengan jaringan korteks. Sel-sel yang menyusun jaringan korteks memiliki ruang antara sel. Di dalam korteks akar zeamais membentuk serabut sklerenkim dari berbagai sel yang berdinding tebal sebagai penguat. Di sebelah dalam korteks terdapat endodermis. Di sebelah dalam endodermis terdapat daerah silinder pusat. Silinder pusat menempati bagian tengah akar. Selanjutnya yaitu jaringan pengangkut. Xilem dan floem akar tersusun secara radial dan ujung sel xilem lebih besar daripada sel floem. Yang selanjutnya, struktur batang zeamais dari lapisan paling luar ke lapisan terdalam, yaitu adalah yang pertama, epidermis. Epidermis adalah bagian terluar dari batang yang terdiri dari satu lapis sel parenkim yang tersusun padat tanpa adanya celah antar sel. Epidermis batang dilindungi oleh lapisan kutikula. Di lapisan epidermis batang dapat ditemukan adanya derivat epidermis yang berupa stomata. Yang kedua adalah korteks. Batang zeamais berukuran cukup luas. Bagian dalam korteks utamanya terdiri dari parenkim dan beberapa lapis terdiri dari sklerenkim. Sklerenkim juga terdapat pada sekeliling berkas pengangkut. Sel sklerenkim memiliki fungsi untuk mendukung batang dan melindungi berkas pengangkut. Sel sklerenkim memiliki ukuran yang kecil dan memiliki dinding sel yang kuat dan tebal. Dinding sel dipenuhi dengan lignin, maka dari itu dinding sel memiliki sifat yang kaku. Sel parenkim memiliki ukuran yang lebar dengan dinding sel tipis. Sel parenkim tetap hidup sampai tumbuhan dewasa. Sel parenkim memiliki fungsi untuk menyimpan zat tepung yang dihasilkan dari fotosintesis. Sel parenkim juga memiliki kloroplas sehingga dapat melakukan fotosintesis. Yang ketiga yaitu jaringan pengangkut yang terdiri dari dua jaringan, yaitu xilem dan floem. Xilem selalu berada lebih dalam daripada floem dan memiliki ukuran sel yang lebih lebar dibandingkan dengan floem. Fungsi xilem adalah menyalurkan air dan mineral yang terlarut dari akar ke bagian tubuh yang melakukan fotosintesis. Sedangkan fungsi dari floem adalah untuk menyalurkan makanan hasil fotosintesis dari bagian tanaman yang melakukan fotosintesis ke bagian lain yang membutuhkan suplai makanan. Daun zeamais memiliki tulang daun yang melengkung dan sejajar. Jaringan paling luar disebut epidermis, yang terdiri dari satu lapis sel yang berbentuk batang dan memiliki kutikula, sehingga bersifat kasar dan tahan air. Jaringan epidermis atas berbeda dengan epidermis bawah. Permukaan atas daun disebut permukaan adaksial, dan permukaan bawah daun disebut dengan permukaan abaksial. Stomata yang ada pada daun zeamais tersebar secara merata di kedua sisi epidermis, epidermis atas dan epidermis bawah, atau disebut juga dengan amfistomata. Stomata dibatasi oleh dua sel penjaga yang memiliki klorofil.
Di bawah jaringan epidermis terdapat jaringan mesofil yang memenuhi bagian tengah daun. Pada tanaman monokotil seperti jagung, daun tidak memiliki jaringan palisade. Di dalam jaringan mesofil terdapat berkas pengangkut tipe kolateral tertutup. Setiap berkas pengangkut terletak berjajar dan dikelilingi oleh jaringan parenkim yang keras namun tipis. Jaringan pengangkut diselubungi oleh sebuah selubung yang terdiri dari sel-sel parenkim yang di dalamnya terdapat klorofil sehingga dapat melakukan fotosintesis. Ya, selanjutnya bunga dari tanaman Zeamais. Tanaman jagung memiliki bunga jantan dan betina yang letaknya terpisah. Bunga jantan terdapat pada malai bunga di ujung tanaman, sedangkan bunga betina terdapat pada tongkol jagung. Nah, yang terakhir, biji dari tanaman Zeamais. Embrio pada tanaman jagung terletak di bawah endosperma. Jaringan endosperma bersifat padat. Embrio terdiri dari radikula dan plumula. Radikula pada embrio dilindungi oleh sel-sel oleorizal. Plumula dilindungi oleh sel-sel aleurosel. Sel aleuron bertipe kecil, padat, dan berbentuk persegi. Lapisan pelindung paling luar yang menutupi seluruh biji adalah perikarp. Baik, demikian penjelasan dari saya mengenai materi botani. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.